lahir di daerah Khurasan. Aku harus mengulanginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfiana Rufani Susanti. Kali ini saya akan membuat video untuk ujian praktik agama Islam, yaitu storytelling mengenai cerita yang bisa diambil dari Al-Quran, Al-Hadis, atau kisah inspiratif Muslim. Nah, kali ini saya akan mengambil topik yang sedikit berbeda, yaitu menceritakan mengenai seorang ilmuwan Muslim, yaitu Al-Biruni. Beliau di beberapa buku, salah satu buku yang saya baca adalah Imperium 3. Nah, itu menyebutkan kalau Al-Biruni adalah Leonardo da Vinci-nya Muslim. Nah, mungkin teman-teman agak asing dengan nama ini, maka saya akan mengenalkannya. Bagi teman-teman sendiri, ilmu itu kan penting ya. Seandainya ilmu itu tidak penting, mungkin kita nggak akan diharuskan belajar hingga 12 tahun, 14 tahun, hingga lanjut kuliah 4 tahun, untuk mengambil S2 juga 2 tahun atau lebih, dan selanjutnya. Karena ilmu itu memang penting. Dengan tanpa ilmu, nggak mungkin saya bisa membuat video saat ini. Nah, oleh karena itu, Al-Biruni adalah sosok yang penting bagi umat Islam. Al-Biruni sendiri hidup pada tahun 973 sampai 1048 Masehi. Al-Biruni bernama lengkap Abu Rayhan Al-Biruni rahimahullah. Beliau lahir di daerah Khurasan di timur laut Persia pada tahun 973 Masehi. Pada tahun itu, sama seperti anak-anak lainnya, mereka dididik untuk belajar bahasa Persia dan juga bahasa Arab sejak dini. Nah, sebelumnya Al-Biruni itu tertarik untuk mengikuti kajian mengenai ilmu matematika dan juga ilmu astronomi, sehingga kemudian hari beliau menjadi ahli dalam bidang tersebut. Al-Biruni sendiri kemudian pada usia 20 tahun, beliau melanglang buana, istilahnya beliau berpindah tempat untuk menimba ilmu pengetahuan dari ilmuwan-ilmuwan yang lain. Nah, pada tahun 998 ia menetap di Jurjan. Ia menjadi salah satu pejabat pemerintah di sana, yaitu Syams al-Ma'ali Qabus. Nah, kemudian 10 tahun berikutnya ia tinggal di daerah tenggaranya Iran, di sebuah kota kecil di sana untuk melanjutkan penelitiannya. Beliau menghasilkan banyak buku dan juga melakukan beberapa penelitian di sana. Nah, kemudian ia mengkaji banyak sejarah peradaban kuno di tengah pertikaian dan silih bergantinya kerajaan. Karena pada masa Al-Biruni hidup itu terjadi pergolakan politik di kehidupan Islam. Dan banyak hal mengenai perpindahan kerajaan, pengalihan kuasaan, dan lain-lain. Jadi dia hidup di masa yang cukup kurang mendukung atau kurang sejahtera lah. Tapi beliau tetap melakukan penelitian dengan baik. Nah, setelah beliau melakukan penelitian di daerah tenggara Iran tadi, di kota kecil itu, beliau merasa kurang cukup untuk melakukan penelitian yang lebih besar atau membuktikan penemuan-penemuan sebelumnya. Oleh karena itu, beliau pindah akhirnya ke tempat yang bernama Ghazni, yaitu sebuah wilayah yang saat ini termasuk bagian dari Afghanistan. Pada saat ia tinggal di Ghazni itu ada seorang raja yang menaungi wilayah itu, yaitu bernama Sultan Mahmud. Nah, di sini beliau karena kerajaannya besar saat itu meliputi daerah Iran, Pakistan, dan India. Ia akhirnya bisa mendapatkan sumber daya manusia dan juga kemampuan untuk menunjukkan percobaan atau penemuannya itu menjadi lebih besar karena didukung oleh Sultan Mahmud tadi. Sultan Mahmud sering melakukan ekspedisi militer ke India karena beliau ingin mempertahankan daerahnya, kekuasaannya itu, mempertahankan pengaruhnya di sana. Nah, kebiasaannya adalah Sultan Mahmud selalu mengajak Al-Biruni. Tentu
tentu saja Al-Biruni merasa senang di sini karena dengan beliau ke India, beliau bisa melakukan penelitian dan pengamatan bagaimana orang India saat itu berperilaku, agama-agama yang ada di sana, tata bahasa, karena Al-Biruni sendiri ini juga termasuk ilmuwan linguistik ya. Nah, kemudian beliau di sana menemukan bahasa yang digunakan sehari-hari, yaitu bahasa liturgi Hindia dan juga bahasa Sanskerta yang merupakan bahasa Hindia kuno sebelumnya. Dan ia membuka khazanah pengetahuan baru karena dengan dia mempelajari bahasa itu, dia bisa menerjemahkan dari bahasa Sanskerta ke bahasa Arab ataupun dari bahasa Arab ke bahasa Sanskerta. Ini pendapat Al-Biruni yang perlu kita ikuti juga ya. Dengan beraneka ragam budaya dan peradaban itu seharusnya kita mempelajari, bukan saling memusnahkan seperti itu. Karena mungkin kalau bagi ilmuwan sendiri, bagi Al-Biruni, dengan adanya perbedaan peradaban itu bisa saling melengkapi gitu. Nah, kemudian karena dia mampu membaca teks-teks Hindia kuno, akhirnya Al-Biruni mengkompilasikan ensiklopedia sejarah India kuno yang biasanya disebut dengan Kitab Tarik Al-Hind, ensiklopedia sejarah India. Nah, mungkin teman-teman belum tahu, di sini itu ada banyak cerita mengenai sejarahnya, agama-agamanya, dan juga geografi, kebudayaan, itu banyak di ensiklopedia ini. Dengan Al-Biruni mempelajari ini, kemudian beliau menerbitkan sebuah buku yang menjelaskan mengenai peristiwa sejarah yang ada di sana. Nah, dengan begitu, ini menjadi salah satu buku pertama di dunia antropologi yang mengenai studi masyarakat manusia dan perkembangan orang India tadi. Selain beliau expert dalam sejarah dan budaya India tadi, Al-Biruni juga akhirnya menentukan waktu yang tepat untuk membuat gebrakan ilmiah. Mungkin kalau teman-teman tahu, itu ada teori bumi bulat dan bumi datar. Nah, seperti itu, Al-Biruni ini yang menemukan juga kalau bumi itu bulat. Dia menganalisis berbagai banyak hal, dan ini salah satu analisisnya yang dia lakukan di India tadi, yaitu beliau meneliti partikel tanah yang ada di Sungai Gangga. Dia meneliti dari Sungai Gangga dari sumbernya hingga ke Teluk Benggala. Nah, dari ini beliau merumuskan teori mengenai erosi dan bagaimana proses pembentukan tanah yang mungkin kita pelajari saat SMP atau saat SD ya. Nah, dia juga menemukan fosil-fosil hewan laut, yaitu fosil-fosil kunonya di daerah pegunungan yang membatasi Hindia dengan berbagai macam area yang ada di sekitarnya, yaitu pegunungan Himalaya. Beliau melihat ada siput laut di sana dan beliau berpikir tidak mungkin kan kalau misalnya siput laut ini siput lautnya sudah berbentuk fosil ya. Siput laut ini dari lautan ke daratan itu kan pasti ya, kalian tahu sendiri siput itu lambat, bagaimana bisa dia bertahan hidup sampai dari dasar lautan ke daratan itu kan cukup lama. Oleh karena itu ia merumuskan kalau dahulunya pegunungan Himalaya adalah daerah dasar laut, pedalaman laut. Nah, kemudian karena ada perpindahan, akhirnya ada pegunungan Himalaya di titik itu. Oleh karena itu, ia menemukan teori mengenai lempeng tektonik dan bagaimana sebuah benua bergerak dan bergeser dari waktu ke waktu. Saya akan menampilkan di sini, yaitu ada sebuah penemuan yang dirumuskan oleh Al-Biruni sendiri, yaitu bumi yang bulat dan juga ada bujur dan juga lintangnya di sana. Nah, kemudian juga ada model mekanis matahari dan kalender bulan. Kedua model ini itu dirumuskan oleh Al-Biruni. Ini ditemukan di Institute for the History of Arabic Islamic Science di University of Frankfurt. Nah,
Al-Biruni juga karena dia menemukan teori mengenai lempeng tektonik tadi, ia mempelopori bidang geologi. Ia juga menemukan bagaimana karakteristik permata atau batu-batu yang berharga, menentukan sifat mereka, dan juga menganalisa di mana mereka bisa ditemukan. Nah, karena ilmu itulah yang ia temukan itu dipakai sampai beratus-ratus tahun. Hingga ia di awal tahun 1000 Masehi, Al-Biruni itu menemukan banyak hal juga. Ia menemukan teori bagaimana bumi berputar pada porosnya, bagaimana sumur dan sumber-sumber air membawa air ke permukaan, menggabungkan statika dan dinamika ke dalam studi mekanika, mencatat garis lintang dan garis bujur dari ribuan kota. Jadi dia menjelajah ke ribuan kota untuk mencatat garis lintang dan garis bujurnya ini agar menemukan arah kiblat yang tepat dari setiap kota. Nah, mungkin ada pertanyaan terbesit di teman-teman. Ini juga salah satu pertanyaan yang pernah disampaikan teman saya ke saya. Kalau misalnya kita sholat menghadap kiblat, itu kenapa harus menghadap ke barat? Padahal bumi itu kan bulat ya. Jadi seharusnya menghadap kemana saja itu akhirnya titiknya itu bisa ke Mekah begitu. Nah, ini salah satu hal yang bisa mungkin memberikan sedikit jawaban kepada teman-teman, yaitu meskipun kita menghadap ke Mekah itu bisa dari arah mana saja, tapi kan kita mencari jarak terdekatnya. Seperti itu. Makanya garis lintang dan garis bujur ini sangat membantu untuk menentukan kiblat dari setiap kota. Nah, kemudian ia juga meneliti sifat optik dari bayangan yang berguna untuk menentukan waktu untuk sholat 5 waktu. Dan dia juga membuat pemisahan atau diferensiasi mengenai astronomi ilmiah dan astrologi takhayul. Selama 75 tahun masa hidupnya, ia berhasil menemukan berbagai macam teori dan menulis lebih dari 100 buku yang saat ini banyak digunakan oleh ilmuwan juga untuk dasar penelitian dan macam-macamnya. Beliau berhasil menemukan berbagai cabang keilmuan dan mensinergikan hasilnya untuk pemahaman ilmu yang lebih baik sesuai dengan fungsinya. Nah, oleh karena itu ia termasuk ilmuwan muslim yang terbesar sepanjang masa. Ini menjadi inspirasi untuk teman-teman. Kita perlu menghargai ilmuwan dari muslim juga, muslim sendiri. Kita harus terinspirasi kalau orang Islam itu kita bisa melakukan hal yang lebih, kita bisa sama dengan banyak ilmuwan dari seluruh penjuru dunia karena kita punya kekuatan yang sama. Untuk teman-teman sendiri, sebenarnya kalau misalnya mencari buku Al-Biruni ini sedikit sulit karena banyak buku yang sudah punah. Mungkin kalau misalnya teman-teman mau cerita mengenai tokoh muslim yang belum diketahui banyak orang, itu bisa baca dari buku yang saya baca sebelumnya, yaitu buku Imperium. Di situ banyak cerita mengenai tokoh-tokoh muslim dan sejarah-sejarah Islam di masa yang lampau. Sekaligus saya memberikan pesan kepada teman-teman kalau misalnya pendidikan itu penting. Jangan sampai kita terjebak dalam zona nyaman dan berpikir kalau mengenyam pendidikan itu untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, untuk mendapatkan penghidupan yang layak saja, tapi bagaimana kita mengabdi dan bagaimana kita turut memajukan masyarakat. Kalau misalnya kita hanya mementingkan diri sendiri selalu, itu kita nggak akan pernah merasa bahagia. Kalau misalnya teman-teman coba saja dengan ilmu yang teman-teman ketahui, coba kembangkan dan membantu orang lain, itu pasti akan ada efek kebahagiaan ke diri kita sendiri. Karena ini ada salah satu studi
Ibnu Sina yang juga terkenal akan ilmunya dan filsafatnya, terlebih di dunia medis yang bahkan bukunya masih dipakai hingga sekarang, dipelajari di bidang kedokteran, karena beliau menemukan banyak hal sekali yang bermanfaat di saat itu masih ada zaman kegelapan di daerah barat. Tapi Ibnu Sina sudah menemukan teknologi untuk di bidang kesehatan yang lebih maju. Pastinya beliau tidak hanya memikirkan dirinya sendiri untuk bisa menemukan penemuan itu, beliau juga memikirkan bagaimana masyarakat saat itu. Nah, begitu juga Al-Biruni. Dengan adanya penemuan mengenai garis lintang, garis bujur, kita bisa menghadap ke arah kiblat yang pas, yang lebih baik, dan juga kita bisa menentukan waktu sholat lebih baik, karena sampai saat ini pun kita juga pasti teman-teman merasakan kalau jam untuk sholat itu berubahnya mundur atau maju seperti itu. Nah, itu sebenarnya kan sangat bermanfaat sekali untuk kita. Jadi Al-Biruni ini sangat membantu kita dan memajukan pengetahuan hingga saat ini. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila videonya terlalu panjang. Insya Allah ini akan menambah ilmu pengetahuan dan juga menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya subscribe dan like. Dadah.